Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Armin Broso? Salam manfaat, salam berkah. Sekali lagi tetap semangat berbagi manfaat dan berbagi keberkahan. Jika Anda merasakan manfaat dari video yang Anda tonton di channel saya, mari berbagi, share, and like. Sahabat Armin Broso, jadi untuk session kali ini saya akan melanjutkan tentang sukses before graduation atau sukses sebelum wisuda. Ini khususnya video ini saya persembahkan untuk rekan-rekan mahasiswa. Apa yang akan saya sampaikan pada pagi ini atau session ini adalah sebuah story dari apa yang saya baca, dari apa yang saya tonton tentang berpikir besar dan risk taker atau mengambil sebuah risiko yang luar biasa. Bagaimana kisahnya? Bagaimana seseorang melakukan perjalanan dari orang-orang yang sukses? Kita saksikan setelah yang satu ini. Alhamdulillah untuk seratusan sekian video saya dan untuk edisi Success Before Graduation ini sudah mencapai season yang ke-10 kalau tidak salah ya pemirsa. Jadi sahabat mahasiswa, jika Anda ingin sukses janganlah tunda kesuksesan itu ya. Jika kesuksesan bisa diraih sebelum wisuda, mengapa harus ditunda? Tetap saya semangati, tetap saya kompori. Oke, kita lanjutkan. Mengenai orang berpikir besar dan risk taker atau orang yang berani mengambil resiko. Hari ini adalah sesuatu yang di dalam hati saya sangat tersentuh ya, membaca atau menonton sebuah video tentang seseorang anak muda yang mampu melakukan ekspor ke 15 negara di usia 19 tahun dan kisahnya cukup unik. Namanya Mas Julio ya. Mas Julio ini ekspor muda. Saat ini dia umurnya 26 tahun. Tapi pada usia 19 tahun Mas Julio ini sudah berhasil melakukan ekspor ke 15 negara. Ini sangat luar biasa. Namun sekali lagi, di balik kesuksesan orang, kadang yang kita lihat adalah sesuatu yang luar biasa membanggakan. Tapi Anda tidak tahu bagaimana perjalanan seseorang untuk mencapai atau menikmati hasilnya yang sekarang. Dari beberapa kisah yang saya lihat dari orang-orang sukses, sahabat mahasiswa, ada dua hal yang saya lihat tadi. Atau dua hal yang saya lihat dari semua kisah mereka. Yaitu pertama, mereka selalu memiliki pikiran besar. Ya, memiliki pikiran besar. Dan yang kedua, berani mengambil resiko. Nah, sahabat mahasiswa, berbicara tentang kisah Mas Julio tadi, dia bukan anak orang kaya ya. Jadi dari SD ya sampai SMA itu dibiayai oleh ibunya. Karena ibunya ini seorang ibu rumah tangga biasa dan berjualan di kantin sekolahnya. Dia katakan kepada Mas Julio, saya ingat ceritanya di sebuah video bahwa ibunya tidak cukup banyak uang untuk menyekolahkannya. Tapi dia membuat kantin itu sebenarnya untuk menjamin anaknya dia tidak kelaparan, sampai segitu ya. Sampai juga pas waktu dia di Jogja kuliah itu mendapatkan beasiswa, tapi bukan karena prestasi, karena di jurusan itu kekurangan mahasiswa malah, dan itu dia tidak mampu menyelesaikan. Ya, drop outnya bukan karena dia tidak mau menyelesaikan bukan karena dia hilang begitu saja, tapi memang karena keterbatasan ekonomi. Ya, kemudian dia menyampaikan untuk drop out dari ya mohon izin lah istilahnya dari kampusnya untuk tidak melanjutkan karena kondisi keluarga. Nah, kisah-kisah itu yang membuat Mas Julio ini kemudian selalu mengambil peluang sekecil apapun. Misalnya di sebuah momen ya saat dia ditawari menjual arang untuk orang bakar sate, bakar ikan itu ya. Nah, dia walaupun kecil untungnya ambil ya. Bayangkan dia harus menyiapkan bahan mentahnya, kemudian membakar, menyiapkan arang yang terbaik. Disitulah dia belajar arti sesuatu yang kecil untuk melahirkan yang besar. Dia mengatakan bahwa tindakan apapun yang saya lakukan, sekecil apapun yang saat ini saya lakukan, saya harus jaga kualitasnya.
harta pun itu sebuah arang kepada penjual sate atau pembakar ikan. Jadi saya harus belajar dari suatu hal yang kecil, saya jaga kualitasnya, siapa tahu nanti saya akan punya perusahaan yang besar dalam hal bisnis tertentu. Nah, dari situlah Mas Julio ini ya kemudian punya pikiran-pikiran besar ya. Kemudian sambil dia mencari pengalaman-pengalaman ya. Itulah kemudian yang mendorong Mas Julio istilahnya itu hukumnya hukum dalam bisnis itu law of projection. Jadi dia selalu punya proyeksi-proyeksi tentang kehidupannya untuk bisa sukses. Karena tadi itu dari sisi ekonomi keluarganya juga sudah susah. Nah, luar biasa kisahnya jadi Mas Julio ini, dan kisah-kisah sukses ini bisa Anda temukan di orang-orang yang lain. Namun kuncinya adalah mereka itu selalu berpikir besar, ya, berpikir besar, tapi pikiran yang besar ini didukung oleh pengalaman-pengalaman mereka dari bawah. Ya, tidak ada satupun sesuatu kesuksesan itu yang dibangun tanpa harus Anda tanpa harus kemudian Anda tiba-tiba besar, itu tidak mungkin. Jadi orang yang sukses itu pasti memiliki pengalaman dari hal yang kecil sampai mereka sukses. Nah, mengapa kemudian kuncinya orang-orang yang sukses itu ketika sudah punya bisnis misalnya, membuat bisnis yang baru, kemudian mereka cepat sukses juga, atau misalnya seseorang artis membuat channel YouTube cepat sukses juga, atau membuat hal-hal yang lain, usaha bakso, usaha kuliner, usaha karaoke dan sebagainya, mereka sukses juga. Itu bukan karena mereka punya uang, tapi mereka punya pengalaman dari bawah sampai atas. Sehingga bagaimana how to manage problem itu mereka bisa. Jadi semua permasalahan yang terkait dari bawah sampai ke atas itu mereka tahu cara handlingnya. Mereka tahu cara mengatasinya. Itulah sahabat mahasiswa. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu Anda. Mulai dari masuk kuliah ini, belajar dari hal yang terkecil, siapkan pikiran Anda yang terbesar. Mau apa Anda? Ya, mau apa Anda dengan kehidupan Anda? Jangan gunakan waktu kuliah Anda itu hanya sekedar untuk menutupi diri bahwa Anda pengangguran, jangan. Ya, tapi lakukanlah sesuatu yang hebat dari dalam masa kuliah Anda ini. Ya, bila perlu Anda menciptakan pekerjaan sebelum Anda wisuda. Inilah misi dari video yang sering Bapak upload, yaitu sukses before wisuda atau sukses before graduation, ya. Nah, jangan sampai kemudian Anda hanya sekedar kuliah untuk pulang pergi, ya, makan minum tidur. Tidak ada suatu pikiran yang besar, ya. Oke. Nah, kemudian mengambil resiko, ya, risk taker. Jadi tidak ada seseorang pun ya ketika memiliki impian yang besar itu tidak melalui risiko yang besar. Ya, ibaratnya risiko ini menemani impian. Nah, semakin impian kita besar, tindakan kita besar, juga risikonya besar, tapi keuntungannya juga besar. Nah, risiko itu akan semakin kecil jika kemampuan kita menangani masalahnya itu semakin besar. Oke, jadi jangan ragu, ya. Mungkin saat memulai itu risikonya lebih besar karena kita belum tahu cara handling permasalahannya. Tapi seiring Anda kemudian terus berjalan, mengambil tindakan, stay fokus kepada satu hal, ya. Belajar dulu dari satu hal, ya, kemudian bagaimana mengatasi masalahnya. Dari situlah Anda akan belajar mengambil meminimalkan resiko. Tidak apa-apa kemudian di awal-awal Anda mungkin resikonya besar, tapi ingat pengalaman itulah yang akan memberikan Anda pemahaman bagaimana mengatasi persoalan. Nah, jangan khawatir tentang risiko yang besar karena hampir tidak ada satupun jalan kehidupan ini yang tidak memiliki resiko apapun pekerjaannya. Oke, sahabat mahasiswa, cerita singkat ini dari sosok pemuda yang saya temukan pada pagi ini, Mas Julio, itu menginspirasi saya juga. Walaupun Bapak sudah umur 40-an tahun, tapi jiwanya masih muda dan ingin bereksperimen untuk mengulang kesuksesan lagi. Oke, Bapak sekarang sudah menjadi doktor, sukses di dalam pendidikannya. Namun di sisi lain kita perlu tantangan sukses baik dalam bidang kesejahteraan ekonomi masyarakat dan untuk keluarga kita sendiri.
Semangat selalu mahasiswa, sukses before graduation, tetap berjuang, tebar manfaat, tebar keberkahan. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.